Orang-orang yang menolong agama Allah itu diseru, diperintah oleh Allah. Ya. Kalau tadi itu janji dalam surat Muhammad ayat 7 itu, janji Allah yang merupakan syarat intan surullah yansurkum isabit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan kakimu. Ada lagi perintah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Maka sebenarnya kalau orang itu tidak menjadi penolong agama Allah, dia belum melaksanakan perintah. Maka dia posisinya adalah posisi yang berdosa. Orang beriman kalau tidak menolong agama Allah itu berdosa karena Allah sudah perintah. Sama seperti kalau Allah perintah sholat, dia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa tidak sholat itu. Ya. Ini Allah perintah, tolong agama Allah, dia tidak menolongnya, tidak memposisikan diri dalam menolong agama Allah, maka dia berdosa sebenarnya. Ya. Kita bersatu padu ini untuk bisa menolong agama Allah. Kita mudah-mudahan terhindar dari dosa dan bahkan Allah janjikan pertolongannya pada kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang menolong agama Allah itu tidak benar saja, salah saja, itu ditolong Allah. Tidak ada syarat, wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah secara benar, kamu akan ditolong. Tidak. Kamu tolong saja agama Allah, kamu ditolong Allah. Maka jangan heran kalau ada orang yang menolong agama Allah padahal dia berfirqah, padahal dia salah, padahal dia tidak benar, tetap ditolong oleh Allah. Jangan heran, Allah itu Maha Pemurah. Apalagi kalau orang menolong agama Allah secara benar, oh tidak mungkin tidak ditolong Allah. Maka jangan heran kalau Nabi Musa itu, walaupun sudah tidak ada jalan lain yang masuk di akalnya ya, untuk selamat dari Fir'aun, tidak ada yang masuk di akal lagi. Mau kemana? Sudah di pinggir laut, tentara Fir'aun sudah, debunya sudah berterbangan, sudah dikejar, sudah tidak ada jalan lagi. Sampai qala ashabu Musa innal mudrakun. Sahabat-sahabat Musa bilang, kenalah kita ini, ketangkap sudah, habis. Kelompok kecil kita ini habis sudah. Tidak ada jalan lain yang bisa masuk di akal untuk selamat, tidak ada. Maka apa kata Nabi Musa? Ya, semangat, keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita menolong agama Allah, tidak mungkin kita tidak ditolong Allah. Bagaimana caranya tapi? Kala kata Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, ada Rabbku bersamaku, Allah akan kasih jalan. Bagaimana jalannya? Ya tunggu saja, tunggu. Maka Allah perintah, wahai Musa, idrib bi'asakal bahar, ketuklah, pukul laut itu dengan tongkatmu. Disuruh pukul laut. Ya, ini sering saya ulang-ulang, masalah tidak masuk di akal. Kita bukan perlu percikan air, kata sahabat Musa. Kita perlu apa? Perlu perahu untuk bisa nyebrang. Perlu kapal untuk membawa kita ke seberang. Bukan perlu percikan air. Tapi Musa begitu diperintah saja oleh Allah, pukul laut dengan tongkat, pukul sama dia. Begitu dipukul, terbelah laut. Famfalaqo. Allah datangkan pertolongannya. Laut terbelah dan Nabi Musa berjalan. Dan sampai sekarang cerita ini nggak masuk di akal ini, cerita yang nggak masuk di akal bahwa laut terbelah dan Nabi Musa berjalan di dasar laut itu. Cerita yang nggak masuk di akal itu ada buktinya. Ada bukti di dasar laut itu yang orang tidak bisa mendustakannya. Bahwa kereta-kereta yang roda-rodanya dari emas masih ada di dasar laut itu, terkubur di sana, tidak bisa diambil. Allah mau kasih bukti. Roda-roda keretanya Fir'aun padahal dari emas itu, berlapis emas, tidak bisa diambil orang. Allah mau kasih bukti itu sampai hari kiamat mungkin di situ itu. Benda-benda itu tidak bisa diangkat sama orang, mau dibawa keluar tidak bisa. Tetap dia cuma difoto saja menjadi bukti di situ. Subhanallah. Ya. Allahnya Nabi Musa itu juga Allahnya kita sekarang. Bukan kemudian Allahnya Nabi Musa itu lain hebat, Allah kita ndak hebat. Ndak, Allah kita sekarang itu juga. Maka kita juga harus punya keyakinan. Ketika keyakinan kita sebesar keyakinan Musa, maka Allah yang Allahnya Musa itu, ya. Rabbi Musa wa Harun, katanya Tuhannya Musa dan Harun, itu juga Tuhannya kita sekarang. Ya. Tidak kurang lemah.